Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat, yaitu nikmat ampunan kepada kita. Ini nikmat rizki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir sebagaimana Nabi yang Allah pilih untuk menyempurnakan Islam. Dan pada saat ini kita merasakan bagaimana indahnya Islam dan bagaimana nikmatnya iman dan bagaimana nikmatnya ihsan. Baiklah, untuk anak-anak Ustaz kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2, untuk pembahasan praktek ibadah pada hari ini adalah kita akan membahas tentang sedikit bagaimana seorang muslim harus menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 69 dan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan kata-kata yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku dengan sebenar-benar takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku dengan perkataan yang baik. Wa qulu qawlan sadida, ya. Dan dengan perkataan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalanmu. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dengan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amalmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu nantinya. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa dengan menjaga lisannya, sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Kemudian ada hadis juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini pembahasan ini adalah dalam dua dalil yang telah dijelaskan, bagaimana dalil Al-Qur'an yang telah Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 69 dan 70, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Ini menjelaskan bahwasanya seseorang muslim, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh
ya dari tubuh-tubuh yang lain ini yang sangat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah kitab dijelaskan oleh Imam As-Syafi'i bahwasanya iman kepada Allah itu ada dari dua akhlak. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan perkataan dan beriman kepada Allah dengan perbuatan. Dan hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, banyak di antara umat-umatku nantinya di akhir zaman mereka membawa pahala salatnya, mereka membawa pahala zakatnya, mereka membawa pahala hajinya, mereka membawa pahala-pahala amal soleh yang lainnya. Namun ketika mereka ditimbang nantinya di hari kiamat, pahala mereka habis dikarenakan lisan-lisan mereka yang tidak mau menjaga lisannya dengan baik. Makanya seorang muslim, seorang yang ingin terjaga ibadahnya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mempergunakan lisannya dengan yang baik. Makanya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tadi, seseorang yang beriman dengan perkataannya adalah hendaklah dia menggunakan perkataannya itu dengan membaca Al-Quran, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, yang mengucapkan kalimat-kalimat syahadat, ya, atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Kemudian seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, hendaklah dia menjaga salatnya 5 waktu, menjaga ibadah-ibadah yang lain, karena seseorang muslim ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat, dia akan dipertanggungjawabkan dengan seluruh amal solehnya. Maka seorang muslim hendaklah dia menjaga lisannya dengan baik dan hendaklah berkata dengan baik atau diam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah video selanjutnya akan saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.